ingin mengirim surat resmi, ya, terutama bistikhdam al-barid al-elektroni awil email, la tahtaj, ya, la tahtaj istikhdam ibaratin katsirah atau tanmiqan lil alfad, tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele, ya, ringkas padat, tetapi ada beberapa komponen yang perlu antum perhatikan apa saja yang masuk di situ. Oke, yang pertama adalah, ya, al-istihlal atau al-bid'u, ya. Ini pembuka, pernah saya sampaikan, diawali oleh tahiyah. Tahiyah itu formulasinya adalah ada panggilan ini, ya, panggilan kehormatan as-sayyid sa'ada, diikuti oleh jabatan orang yang dituju. Kemudian baru ada lafal salamnya, boleh menggunakan assalamualaikum, menggunakan tahiyatan thayyibatan. Kemudian tuliskan pesan utamanya. Setelah itu nanti kemudian ditutup oleh al-khitamnya, ditutup oleh ucapan penutup sebelum nanti dituliskan siapa penulisnya. Oke. Baik, kita lihat beberapa uslub yang bisa digunakan ketika membuka surat resmi maupun menutup, ya. Pertama, untuk membuka surat resmi, uslub yang bisa digunakan, ya, untuk panggilan itu tadi saya sampaikan bisa menggunakan as-sayyid, sa'ada, al-mukarram, al-muhtaram, dan lain sebagainya, ya. Ya, kemudian juga ada kadang-kadang menggunakan kata-kata al-alim wal alamah, gitu, ya. Kalau untuk para kiai dan masyayikh. Kemudian untuk penutup al-khitam itu bisa menggunakan taqabbalu syukri, kemudian lakum syukri wa takdiri, atau yang di bawahnya nih, wa taqabbalu fa'iqa syukri wa takdiri. Kemudian nanti ada penulisnya siapa. Oke. Kemudian ada juga uslub atau pola kalimat yang bisa digunakan untuk menyampaikan satu maksud. Dalam hal ini, ya, di sini lotra bil ma'lumat, ya, atau tafasil atau istimarah, untuk menyampaikan suatu permintaan terutama terkait dengan informasi. Bisa menggunakan argo bufi, ya. Argo bufi, ingat, kalau menggunakan argo bufi, kalau sudah ada fi, tidak mungkin dia berdampingan dengan fi'il mudhari atau dengan fi'il, ya. Pasti dia di sini dengan isim. Oke. Kemudian ada ladayya rugbatun fi, ini sama karena ada fi, pasti di sini tidak berdampingan dengan fi'il. Nah, kemudian ada awad do'an, ya. Kalau sudah an, ini sudah pasti, hampir dipastikan menggunakan fi'il mudhari karena di sini ada annya, an masdariyah. Begitupun yasuruni an, ya, dan hal yumkinu an. Kemudian ada akunu syakiron li in, ya. Biasanya ini menggunakan ada pasangannya di sini, ada in arsaltum li, gitu, ya, dan seterusnya. Oke. Ini adalah contoh yang kemarin sudah antum lengkapi. Ya, contoh yang lain. Di sini sebelum amidah ma'had al-lughah, di sini menggunakan sa'adah. Oke, di sini sa'adah, ya. Dia menggunakan sa'adah. Kenapa? Ya, karena panggilan kehormatan di awal yang ada hanya ini. Kemudian dia setelah itu tahiyatan thayyibatan sebagai pengganti assalamualaikum. Setelah itu kemudian di sini saya sampaikan langsung ke inti. Salah satu uslub yang digunakan untuk menyampaikan maksud, ya, adalah ada argobu fi, ya. Kenapa menggunakan argobu fi? Karena di awalnya li'anna ba'daha ism, ya, karena setelahnya itu ada isim. Kemudian di sini ada yasurruni'an, ya. Kenapa yang pakai yasurruni'an? Karena di sini ada fi'il mudhari, ya. Oke. Setelah itu kemudian
di sini ada aku nusyakiron li ya. Aku nusyakiron in arsaltum li abrol barid al elektroni ba'do al ma'lumat ya. Di sini maklumat. Kemudian di sini ada urat. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga adalah salam penutup yang digunakan adalah yang oke, mana tadi ya? Ini taqabbalu syukri karena memang ini ya salah satu uslub yang tersedia dalam menutup surat. Baru di sini nanti ada mulakhas hukum ya di sini atau al-mulakhas lakum. Baru nanti namanya siapa. Oke. Nah, itu adalah contoh yang kemarin sudah antum perhatikan dan isi. Kita lihat contoh yang lain ya, teman-teman. Oke, saya ingin perlihatkan contoh struktur menulis surat yang lain ya. Oke. Oke, ini contoh yang lain ya yang bisa kita lihat teman-teman ketika menulis surat. Saya coba besarkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ada struktur yang lain ya yang sedikit berbeda ketika antum menulis risalah resminya. Di sini diawali oleh basmalah ya. Ini sebenarnya silahkan saja pilihan meskipun jarang digunakan sebenarnya untuk surat resmi itu menggunakan basmalah begitu ya. Saya pikir oke. Jadi yang pertama ini basmalah ya, teman-teman. Sini. Kemudian yang kedua ada at-tarikh ya. Al-tarikh ini tanggal dalam bulan Hijriyah, kemudian ini dalam bulan Masehi ya. Kemudian ada al-unwan, ini maksudnya maksud penulisan surat atau perihalnya. Nah, ini kemudian al-mursal ilaih. Al-mursal ilaih itu adalah orang yang dituju ya, penerima surat. Kemudian ini jabatannya jika memang diperlukan ya. Amalu al-mursal ilaih. Kemudian tahiyatan bidayatan ya, ini salam pembuka. Kemudian ada al-mutaqaddimah. Al-muqaddimah maaf. Al-muqaddimah ini pembuka di luar salam ya. Kalimat pembuka. Ada al-ard. Ini adalah inti atau maksudnya. Kemudian ada al-khatimah. Ini penutup ya. Kemudian ada salam penutup. Ini ada tertanda. Ini ada tertanda ya yang menandatangani. Kemudian nanti ada lampiran atau keterangan yang perlu disampaikan. Sebenarnya hampir sama, hanya di sini memang diperdetil saja ya. Termasuk ada penambahan al-basmalah gitu. Ini hampir sama teman-teman, ada al-basmalah, at-tarikh, al-unwan, al-mursal ilaih, amal al-mursal ilaih, tahiyat al-bidayah, al-muqaddimah, al-ard, kemudian al-khatimah, at-tahiyat al-khitam, at-tauqi, al-imdha, ini at-tauqi yang menandatangani ya, penanda tangan, al-imdha ini adalah tanda tangan simbolnya, kemudian nanti ada keterangan atau lampiran yang perlu disampaikan. Oke. Ini strukturnya sebenarnya hampir sama, cuman di sini lebih detail saja ya.
Nah, ini kita lihat kalau basmalah dan tarikh ini saya pikir suatu hal yang gampang untuk dipahami secara visual saja ya. Ini kalau dalam bahasa buku yang kemarin al-unwan ini disampaikannya ada al-maudu ya. Al-maudu atau perihal. Nah, ini al-mursal ilaih yang perlu diperhatikan adalah teman-teman kama qultu fil usbu'il madi ya. Di sini panggilan diawali oleh panggilan kehormatan ini sa'adah ya. Sa'adatul Ustaz Dr. Ahmad Khalid Muhammad ya. Salamahullahu. Ini sa'adah ini kemarin saya sampaikan adalah panggilan kehormatan yang mungkin saja bisa diganti oleh misalkan as-sayyid, al-ustad, ad-doktor, atau misalkan al-muhtaram, al-mukarram begitu ya. Oke, sa'adah ini panggilannya, ini strukturnya sama ya, teman-teman. Kemudian ini amal mursal ilaih mirip sebenarnya dengan kemarin, cuma disampaikan bahwa di sana itu bukan amal mursal ilaih tapi lebih kepada al-ism atau laqab gitu ya, atau wazifah gitu ya. Wazifah dalam buku yang sebelumnya. Ya, ini Ustadz Al-Balaghah wa Naqad ya. Kemudian ini ada tahiyat al-bidayah. Kalau dalam buku yang sebelumnya hanya disebutkan tahiyatan saja gitu ya, tahiyat saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du, ingat salah satu ciri khasnya adalah selalu ada kata wa ba'du ya, seperti ini nih. Nah, ini juga bisa diganti dengan tahiyatan thayyibatan kalau memang diperlukan. Kemudian ada muqaddimah, ini pengantar maksud ya. Kemudian ada maksudnya. Kalau dalam bahasa buku yang sebelumnya ini tidak ada kata muqaddimah dan al-ard ya, tapi ya inti saja langsung al-ard saja begitu. Kemudian ada al-khatimah. Ini al-khatimah yang digunakan adalah yang ini ya. Tuh. Ada tahiyat al-khitam ya. Kemudian ini parut penandatangan. Oke. Memang ini yang digunakan untuk al-khitam, al-khatimah maaf, dan tahiyat al-khitam ada variasi ya. Ada variasi dibanding dengan yang buku sebelumnya. Oke. Ini adalah contoh struktur yang lain. Kemudian ada beberapa contoh surat yang lain terkait dengan surat resmi ini. Nah, kemarin saya lupa ya, yang bertanya surat tausiah atau rekomendasi untuk studi lanjut ini di kelas ini atau kelas setelah ini saya lupa ya, tapi akan saya perlihatkan saja. Ya. Ya, ini siapa nih? Dwina sedang beraksi dengan Rara. Oke. Saya perlihatkan ya salah satu contoh surat rekomendasi. Oke. Ini jadi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman, surat rekomendasi itu sebenarnya bukan kita yang menulis ya, tapi orang yang kita mintai rekomendasinya yang menulis. Meskipun demikian, biasanya kalau antum ingin melanjutkan dirasah ya, misalkan ke Marhala al-Magistir atau doktorah, nah biasanya orang yang kita mintai rekomendasi itu meminta untuk silakan dibuat template-nya. Nah, kira-kira ini ada yang seperti ini ya, contoh yang saya temukan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ini nanti al-mursal ilaihnya ditujunya kepada siapa? Ini perihalnya ya, maudu atau kalau unwannya adalah tausiyah. Kemudian ini adalah apa namanya? Tahiyatan bidayatan lah gitu ya, salam pembuka. Nuhdikum atyaba ya. Tahiyatina. Kemudian di sini ada al-ard ya.
awaddu a'lamakum bi anna talib awit talabah. Siapa namanya? Huwa atau hiya minat talabah alladziina tam tadrisahum asna dirasah, ya. Kemudian nanti ada kata-kata di sini nih. Di sini ada kata-kata yasurruni lagi nih, ya, untuk menyampaikan maksud tujuan. Ya, di sini ada kata-kata yasurruni lagi, yasurruni an, ya, ausi kubulahu gitu ya. Fit taqdim lidirasat al-ulya lidirasah. Dan ini di kata-kata ini ya yang menyampaikan maksud rekomendasi gitu. Oke. Kemudian ini biasanya juga kata-kata yang diperlukan dalam membuat rekomendasi adalah kata-kata penilaian positif dari penilai, ya, kepada orang yang dinilai. Jadi ada kata ini ala thiqah bi anna talib al-madhkur gitu ya. Anfan mu'ahil li ikmal dirasatihi ilmiyan gitu ya. Nah, ini kata-kata contoh yang penilaian positif kepada orang yang dinilainya. Ini datanya nanti, ya. Kemudian contoh yang lain surat rekomendasinya adalah yang seperti ini, ya. Ini al-mursal ilaihnya kepada siapa? Ini perihalnya tausiyah li taqdim ala dirasat al-ulya gitu ya. Ini langsung ini ya. Ini langsung to the point gitu ya. Ini al-ustad siapa fi yasuruni an uharriru risalah atau siyah hadis salih at-talib siapa gitu li taqdim ala dirasat al-ulya fi, ya, di fakultas atau di fakultas atau di perguruan tinggi mana yang dituju, dalam am adirasi tahun berapa ini tahun studinya, ya. Ilman inna talib huwa ahadu khiriji, nanti apa nih ya, ditulis begitu ya. Kemudian nanti ini kata-kata yang tadi saya sampaikan rekomendasinya, ya. Waladayya thiqah min anna talib siapa muahil li dirasah hadat takhassus bisababi rugbatihi fi ta'lim fi ta'allum mutaba'atihi li hadat takhassus. Nah, ini kata-kata positif untuk memberikan penilaian rekomendasinya. Itu ya. Ada lagi yang contoh yang lain, ini agak kecil tulisannya ya, teman-teman, mohon maaf. Agak kurang bisa saya ikuti kan terlalu kecil. Tapi ini adalah salah satu contoh. Kalau ini formulir ya, istimaroh lah ya. Kalau istimaroh itu nanti sudah teknis, ada yang perlu di checklist. Tapi ini adalah salah satu contoh surat resmi atau siyah ya, di dirasah gitu. Apa namanya? Tausiyah itu fit taqdim li dirasat al-ulya gitu ya. Rekomendasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi atau pasca sarjana gitu. Oke. Nah, jadi yang perlu diperhatikan oleh antum adalah pertama, setiap surat itu pasti akan ada pembukanya, ya. Atau kalau kita urut dari atas contoh surat ini, di sini ada mursal ilaihnya yang dituju kepada siapa. Kadang-kadang kalau ada tarikh silakan. Ya, kemudian yang perlu dicantumkan adalah perihalnya gitu ya. Kemudian nanti setelah itu ada tahiyatan bidayatan gitu ya, salam pembuka, kemudian ada maksudnya. Nah, setelah itu nanti ada al-khitam, jangan lupa nanti tuliskan tauqi dan imdoknya begitu ya kalau diperlukan. Oke. Nah, kalau langsung tanpa ada salam pembuka biasanya itu bukan surat resmi tapi memo gitu ya. Memo biasanya. Oke. Baik, ada yang ditanyakan terkait dengan penulisan surat resmi, karena saya akan langsung berikan penugasan untuk minggu depan ya. Silakan, ada yang ditanyakan terkait komponen struktur lah ya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Siapa ini? Imad ya. Oke. Tafadhol Imad.
Nah, Afwan sebelumnya izin off cam karena pas on cam ternyata jaringannya kurang mendukung. Mau tanya bahasa Arabnya kode surat itu gimana? Ustaz? Kan biasanya di surat resmi juga ada kode surat. Ustaz. Kode surat ya? Apakah diperlukan? Ustaz? Oke, kita lihat ya. Baik, terima kasih. Baik, Imad, saya baru ngeh ya. Ada kode surat. Nomor surat mungkin ya maksudnya ya. Nomor surat ya. Iya, Ustaz. Iya. Baik. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Oke. Saya akan coba cari saja dulu ya. Terus apa namanya Imad untuk contoh surat yang menggunakan nomor surat ya. Karena memang yang saya tadi perlihatkan kebetulan tidak ada nomor suratnya ya. Oke, baik. Baik, saya izin untuk menampilkan dulu contoh suratnya ya. Mudah-mudahan masih saya simpan. Oke. Baik, sambil kalau ada pertanyaan lain silakan ya teman-teman disampaikan. Saya akan memperlihatkan dulu contoh surat. Saya akan memperlihatkan contoh masih yang kemarin ya. Contoh surat korespondensi kita dengan Jamiah Qatar ya. Oke, ini maaf. Oke. Mudah-mudahan terlihat di situ. Ya. Iya, sudah terlihat. Oke, jadi di sini memang nanti PR kita bersama sih ya. Oke. Ini ada contoh surat, tapi memang suratnya dari kita ya. Saya lupa. Ini kan dari kita ya. Ini dari Indonesia, berarti dari kita. Memang kalau antar lembaga biasanya dia ada nomor surat. Kenapa? Karena nanti itu akan terkait dengan sebentar. Ya, mohon maaf. Jadi kenapa harus ada nomor surat? Karena itu terkait dengan legalitas biasanya nantinya gitu. Oke. Nah, di sini yang kita gunakan penomoran surat ya hanya menggunakan ar-raqam saja ya. Ar-raqam saja. Ini kodenya saya kurang terlalu paham ya ini ya. Yang qaf lam ain itu. Mungkin Qismil Lughah Al-Arabiyah mungkin ya ini ya. Mungkin ya. Ini saya menduga-duga saja. Karena bukan saya yang membuat kodenya. Ini Qismil Lughah Al-Arabiyah, Kuliah Lughat wal Funun gitu ya. Ini kemudian nomor suratnya baru. Jadi bisa menggunakan ini saja salah satunya ya, Imad ar-raqam saja gitu. Yang penting adalah nanti ini istilah perihalnya memang yang masyhur digunakan meskipun tadi ada istilah al-unwan tetapi tetap saja al-maudu itu lebih masyhur ya untuk menyatakan kata perihal gitu. Oke. Saya coba ingin cari lagi ya, apakah ada padanan yang lain selain kata raqam ya. Oke, mohon tunggu sebentar. Afwan Ustaz, izin menanggapi yang tadi. Iya, silakan Imad. Iya, tadi berarti yang tadi antum duga Qismul Lughah Arabiyah Kuliah Lughah Funun berarti kan kalau di Indonesia kan itu yang kayak PBA FBS gitu ya Ustaz. Berarti di bahasa Arab kalau nomor surat juga itu huruf singkatan itu harus terpisah, nggak bisa disambung. Oke,
Kalau yang kita gunakan seperti itu karena untuk untuk mengembalikan kepada identitasnya, ya. Hanya mungkin setiap lembaga nanti juga akan ada kebijakan masing-masing, begitu ya. Bahkan mungkin belum tentu loh setiap setiap prodi itu punya kode masing-masing, ya. Makanya saya tadi sedang cari pembanding nih ya, sedang cari pembanding yang hampir setara itu, yang ada kisemnya, ada kuliahnya gitu ya. Ada tidak yang disambung gitu ya. Selama ini memang kebiasaan kita adalah memang dipisah, sebenarnya itu lebih kepada untuk mengembalikan identitas di kitanya, bukan di identitas di Qatarnya gitu ya, teman-teman. Oke, saya akan coba cari ya, saya coba cari dokumen korespondensi dengan Qatar lagi ini. Ada beberapa versi, mudah-mudahan saya menemukan ya. Mohon menunggu beberapa saat ya teman-teman ya, supaya kita bisa tuntas nih menjawab pertanyaan dari Imad yang sangat bagus ini. Oke, saya izin ya menampilkan dulu. Nah, syukron Ustaz.
Oke, ini Imad nanti memberikan PR ke saya ya, sama yang lain ya. Saya belum menemukan yang persis sama pengkodean fakultas dan prodinya, yang ada hanya nomor umum saja ya. Ini nanti saya akan cari yang setara, karena ternyata dari Qatar, Universitas Qatar sendiri kemarin berkorespondensi menggunakan bahasa Inggris ya, malah menggunakan bahasa Inggris, dan apa namanya, yang berbahasa Arab tidak ada nomor surat sama sekali. Oke, saya bisa menduga, tetapi saya tidak bisa menjawab secara pasti ya, karena kalau menjawab secara pasti saya harus memperlihatkan langsung nih contohnya. Jadi PR saya ya, Imad, nanti saya akan berikan, berarti 2 minggu lagi, karena minggu depan saya harus KKL, contoh penomboran surat yang persis sama dengan sistem kita ya, nomor prodi, fakultas ya. Yang sejauh ini kan nomornya umum saja ya kebanyakan. Oke, nanti berarti saya punya PR lagi nih dari kelas ini ya, setelah kemarin meminta surat contoh rekomendasi studi. Oke. Untuk sementara, tetapi poinnya teman-teman ya dan Imad, kalau kita ingin menulis surat atas nama lembaga, bisa menggunakan contoh yang kita buat di prodi kita buat, menggunakan kode tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim, Qaf Lam Ain gitu kodenya. Tetapi kan itu sebenarnya kan hanya penerjemahan dari kode bahasa Indonesia saja gitu, dan kebiasaan kita dipisah. Hanya salah satu contoh yang bisa kita lihat tadi dipisah ya. Saya belum bisa berspekulasi apakah bisa dilangsungkan Ustaz, misalkan menjadi disambung seperti seperti nama surat ya, Yasin itu disambung gitu ya. Saya tidak bisa berspekulasi sebelum memperlihatkan contoh yang setara gitu. Jadi ini PR saya ya dari Imad untuk mencari itu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu yang setara dan tidak hanya satu contohnya ya. Sebentar, saya masih punya nggak ya? Oh, ditunggu sebentar. Mudah-mudahan saya masih nyimpan juga nih beberapa surat. Oke, ternyata sudah saya hapus ya. Yang jelas salah satu model atau template itu dulu ya, Imad ya, yang bisa digunakan, yang terpisah. Nanti apakah ada yang tersambung penulisannya menjadi kolaa gitu ya. Itu saya akan cari dulu. Saya belum bisa menjawab sebelum saya melihat langsung ada yang menggunakan format seperti itu. Oke, ini PR ya dari Imad untuk saya nanti. Baik, ada satu pertanyaan lagi sebelum nanti antum masuk mata kuliah yang lain. Baik, kalau tidak ada penugasan dari saya, teman-teman, ini antum punya waktu hampir 2 minggu ya, karena minggu depan saya sekali lagi harus KKL ke Malang. Antum buat ya contoh surat resmi untuk kepentingan satu adalah meminta tadi ya rekomendasi untuk studi lanjut ke Timur Tengah. Silakan ke universitas mana saja, ke fakultas apa saja. Ya. Yang kedua, ini, antum membuat contoh surat ya untuk meminta informasi terkait dengan admisi atau penerimaan mahasiswa baru di universitas di Timur Tengah. Kemudian setelah itu antum membuat surat contoh rekomendasi dari seorang ahli gitu ya, seorang profesor untuk antum bisa melanjutkan studi di sana. Yang ketiga, antum membuat contoh surat permohonan bantuan dana safar ke kedutaan gitu ya. Nah itu ya, bisa di PJ tolong dibantu diingat ditulis ya. Jadi ada 3 surat yang harus antum nanti buat. Pertama, untuk meminta informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di salah satu universitas di Timur Tengah, boleh di Mesir, boleh di Maghrib, boleh di Tunis dan seterusnya. Kemudian
Yang kedua, antum membuat contoh surat rekomendasi dari seorang pakar ya atau profesor bahwa antum berhak studi lanjut di salah satu perguruan tinggi Timur Tengah. Yang ketiga adalah antum membuat salah satu contoh surat permintaan bantuan dana untuk kegiatan safar ke kedutaan Timur Tengah. Bisa diikuti ya, teman-teman ya, PJ ya. Bisa bantu diingatkan ya. Oke, jadi nanti kita akan lihat, mungkin nanti 2 minggu lagi adalah pertemuan terakhir kita ya, karena kita diberikan waktu untuk menyelesaikan perkuliahan sampai akhir Mei. Nanti saya akan, nanti silakan dikumpulkan, kemudian kita presentasikan salah satunya yang cukup representatif sebagai surat resmi untuk dijadikan sebagai model. Begitu. Baik, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan penugasan untuk minggu ini. Apa Ustaz? Ya, Imad, gimana, Mad? Iya, berarti kita bikin 3 surat gitu, Ustaz. Ya, sahih seperti itu ya. Dan Untuk yang paling deadline-nya berarti hari Kamis sekarang tanggal 3 berapa ya? Tanggal 12, 19, kemudian tambah 26 ya. Berarti pokoknya 2 minggu lagi lah ya, Ahmad. Hari Jumat 2 minggu lagi. Minggu depan kan tidak ada perkuliahan karena saya harus KKL ya. Dengan angkatan 2020. Nah, Jumat depannya lagi itu boleh silakan dikumpulkan ya. Tidak apa-apa misalkan 1 jam menjelang perkuliahan dikumpulkan tidak masalah. Ya, nanti kita review bersama-sama. Oke. Baik Ustaz, untuk formatnya Word atau PDF bebas Ustaz. Silakan, boleh PDF, boleh Word ya, silakan. Tetapi sebisa mungkin antum membuat di format yang tidak bisa di copy paste oleh teman antum gitu ya. Jadi dikasih watermark atau dikunci saja supaya tidak bisa di copy ya. Nanti biar nggak kelihatan biar kerja kelas antum tidak bisa dicontek semudah itu. Oke. Baik, kalau memang sudah bisa dipahami, terima kasih atas perhatian antum ya. Kita jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Selamat melanjutkan perkuliahan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.